warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu pengenalan mata kuliah interaksi manusia dan komputer serta faktor manusia. Yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Bapak Imam Rangga MKom, yang saya hormati seluruh rekan-rekan dan teman-teman yang melihat video ini. Baik, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri. Saya Firman Ahmadi. Saya Akan Raditya. Saya Andiani Sapiti Stregar. Saya Amelia Suyanti. Saya Farhat. Saya Rahmat Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu konsep dasar interaksi manusia dan komputer. IMK merupakan disiplin ilmu multidisipliner yang mengkaji hubungan antara manusia sebagai pengguna ataupun user dengan sistem komputer melalui antarmuka ataupun interface. IMK sebenarnya merupakan ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana manusia dan komputer saling berkomunikasi satu sama lain melalui yang tadi itu antarmuka ataupun interface. Disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan dan keterbatasan manusia. Menurut pendekatan ilmiah, IMK mengintegrasikan beberapa bidang seperti yang pertama yaitu ilmu komputer, psikologi kognitif, desain grafis, ergonomi, dan sistem informasi. Dengan demikian, IMK bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif, efisien, aman, dan memberikan kepuasan bagi penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, masuk ke slide 2. Definisi IMK. Interaksi manusia dan komputer, IMK, adalah disiplin ilmu yang mempelajari perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta fenomena yang terkait dengan penggunaannya. IMK menekan pada kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, kemudahan dalam penggunaan, dan efektivitas interaksi antar manusia dan sistem. Slide ketiga, tujuan dan peran IMK dalam sistem informasi. IMK memiliki peran strategis dalam pengembangan teknologi modern. Tujuan utama IMK meliputi kegunaan sistem mudah digunakan tanpa membutuhkan pelatihan kompleks. Efisiensi penggunaan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Keamanan mengurangi kesalahan penggunaan dan human error. Kepuasan memberikan pengalaman dan yang menyenangkan. Dalam konteks sistem informasi, IMK berperan dalam meningkatkan kualitas integrasi pengguna, mengoptimalkan desain antarmuka, mengurangi tingkat kesalahan penggunaan sistem. Baiklah, slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada studi kasus. Pertama kita ambil di sini studi kasusnya adalah Instagram dan WhatsApp. Kenapa kita ambil di sini? Karena itu sangat familiar ya untuk kita. Kemudian di sini analisis aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial dirancang dengan mempertimbangkan faktor manusia agar mudah digunakan. Kayak misalnya seperti navigasi sederhana yang sangat mudah dikerjakan, dan juga ikon yang familiar, dan juga ada warna yang jelas, dan juga respon yang cepat. Kemudian di sini ada kesimpulannya seperti desain yang sederhana dan intuitif membuat pengguna betah dan terus menggunakan aplikasi. Artinya aplikasi semakin mudah digunakan, semakin banyak penggunanya tersebut. Lanjut slide karakteristik. Nah, di sini IMK ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat multidisipliner, multidisiplin.
psikolog, dan desain. Di sini menggabungkan dengan desain dan psikologi. Dan juga di sini ada berorientasi pada pengguna atau user-centered, dan juga fokus pada usability dan user experience, dan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sistem. Dilanjutkan. Di sini ada pengertian faktor manusia. Pengertian faktor manusia adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan, keterbatasan, dan perilaku manusia di dalam menggunakan sistem komputer. Faktor ini menjadi dasar penting yang mendasar sistem, yaitu mudah digunakan, efisien, nyaman bagi pengguna. Selanjutnya ada faktor kognitif. Ini berkaitan dengan proses mental manusia karena di dalamnya memahami dan mengolah informasi, yaitu meliputi persepsi, memori, pemecahan masalah, implikasi dalam desain. Yang pertama, informasi harus sederhana dan jelas. Yang kedua, mengurangi beban berpikir pengguna. Yang ketiga, menggunakan simbol yang mudah dikenali. Selanjutnya, faktor persepsi visual. Persepsi visual memengaruhi bagaimana pengguna memahami tampilan sistem. Berikut adalah beberapa elemen penting, yaitu warna, kontras, ukuran, teks, dan tata letak. Dengan desain yang mudah dibaca, konsisten, dan tidak membingungkan. Selanjutnya, hubungan IMK dan faktor manusia. Faktor manusia memengaruhi cara pengguna berinteraksi. Desain antarmuka menentukan kemudahan penggunaan. Usability menjadi hasil dari interaksi tersebut. User experience menjadi dampak akhir. Semakin baik desain berbasis manusia, maka semakin tinggi pula kualitas sistem. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa IMK itu intinya membahas bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan komputer dengan mudah dan nyaman. Dalam membuat sistem yang paling penting bukan cuma teknologinya, tapi bagaimana manusia sebagai pengguna bisa memahami dan menggunakannya secara baik. Dan faktor manusia seperti cara berpikir, melihat kondisi fisik dan emosi sangat berpengaruh dalam desain sistem. Kalau sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia, maka pengguna akan lebih mudah, cepat, dan nyaman saat menggunakannya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kalau ada saran dan masukan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.